السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله تغفر الذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق المعبود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصارف الموعود. فصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقوى والمعرفة ومن تبعهم إلى يوم المبعوث. أما بعد، فيا عباد الله، يا إخوان المسلمين المعتكفين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puja serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai pula kepada kita barakah dari salat yang kita baca tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib yang dhaif khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah amal ibadah yang menjadi perintahnya dan semakin menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang olehnya. Dan mudah-mudahan dengan takwa yang senantiasa kita upayakan untuk kita tingkatkan tersebut membawa kita kepada derajat tertinggi di sisi Allah, yakni derajat orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, waktu berjalan begitu cepat, hari berganti, minggu berlalu, dan bulan demi bulan telah kita jalani tanpa terasa, sehingga kemarin adalah kenangan, sekarang adalah kenyataan, dan hari esok adalah harapan dan cita-cita. Rentangan waktu tersebut selalu mendampingi manusia, karena betapapun kita ini adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari tiga hal tersebut. Dan dengan rentangan waktu tersebut, hari ini kita dibawanya sampai kepada tahun baru Hijriah 1442, di mana hari ini sudah masuk pada hari yang ke-9. Hadirin rahimakumullah, di sisi lain kita juga dibawa oleh waktu tersebut sampai kepada bulan yang penuh dengan perjuangan para pendahulu, para pahlawan kita dalam rangka upayanya meraih kemerdekaan negeri tercinta kita, Republik Indonesia, yang saat ini kita masih berada di dalamnya, yakni bulan Agustus. Kedua hal penting tersebut kita alami saat ini dalam kondisi yang sedikit memprihatinkan, karena dalam kondisi yang masih dalam pandemik, di mana banyak hal yang berubah, banyak hal yang terhalang olehnya, yang kita yakin sebagai orang yang beriman, semua itu pasti ada hikmah di balik musibah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemerdekaan merupakan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata hasil perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini diakui oleh para pendahulu kita, oleh para pahlawan yang mayoritas dimotori oleh para ulama, sehingga pendapat tersebut diabadikan dalam preambul Undang-Undang Dasar Negeri kita
Republik Indonesia 1945. Kemudian dengan pertolongan Allah tersebut, para pendahulu kita berupaya untuk meletakkan dasar-dasar negeri ini dengan dasar dan undang-undang yang tidak berseberangan dan tidak bertabrakan dengan hukum Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, jadilah hasil istikharah mereka, hasil upaya dan perjuangan mereka, dan hasil pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, terciptalah apa yang dinamakan dengan Pancasila. Maka sebagai hamba Allah yang baik, sebagai rakyat Indonesia yang baik, bagaimana mengisi kemerdekaan yang sudah usia 75 tahun ini? Tentu ada dasar yang sudah tidak diragukan lagi, yakni kita melaksanakan isi dari Pancasila tersebut yang kita tahu mayoritas tidak berseberangan dan tidak bertabrakan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi permasalahan adalah apa yang bisa kita perbuat sebagai rakyat yang ada di kalangan paling bawah. Tentu kita mulai mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Kita terapkan dalam diri kita, kita terapkan dalam keluarga kita, dan kita terapkan dalam lingkungan kita. Selebihnya kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepadanya, mudah-mudahan negeri ini Allah kirim dengan seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang faham dan hukum-hukum Allah, yang mampu melaksanakan undang-undang dasar dan Pancasila, dan mampu memahami kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, sehingga setiap kebijakan dan pembangunannya senantiasa didasarkan oleh kepentingan dan kebutuhan rakyat kecil khususnya, tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Hadirin rahimakallah, tidak hanya itu, nanti di penghujung khutbah ini akan Fadil sampaikan apa yang harus kita lakukan dan bisa kita laksanakan sebagai upaya untuk memperjuangkan negeri ini agar terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, hari ini kita sudah berada di bulan Muharram tanggal 9, di mana kita disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di hari ke-9 ini dengan apa yang disebut dengan hari Tasu'a. Bulan Muharram merupakan bulan yang mulia. Salah satu 4 bulan yang Allah muliakan adalah bulan Muharram. Kenapa demikian? Dikisahkan ada 15 kejadian penting dalam dunia ini yang Allah abadikan dan terjadi di tanggal 10 Muharram. Hadirin rahimakumullah, bulan Muharram juga bulan yang sangat mulia. Oleh karena itu diharapkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang mulia ini kita isi dengan amal-amal soleh, termasuk di dalamnya adalah puasa sunnah. Sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni puasa di bulan Muharram. Oleh karena itu, khatib menghimbau, kalau sekiranya hari ini belum berpuasa, hendaknya disempatkan hari esok, hari Sabtu tanggal 10 Muharram, kita niatkan berpuasa sunnah, puasa sunnah Asyura. Karena Nabi bersabda bahwa Nabi mengharapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa orangnya yang berpuasa tanggal 10 Muharram, mudah-mudahan Allah hapuskan kesalahannya setahun yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, di bulan Muharram tahun ini sekaligus tahun baru, kita upayakan lebih mengenalkan tahun baru Islam ini kepada generasi kita. Karena sangat ironi jika mereka lebih mengenal tahun baru Masehi daripada tahun baru Islam. Oleh karena itu, di tahun baru Islam ini kita tanamkan target-target positif untuk setahun yang akan kita lalui. Mungkin dalam hal ibadah, mungkin dalam hal pencapaian ekonomi, mungkin hal dalam perbaikan akhlak,
dan lain sebagainya. Sehingga hari esok merupakan hari yang penuh dengan impian dan cita-cita. Dan Allah menanyakan tentang hal ini dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya di antara kalian telah mempersiapkan atau persiapan apa yang telah kalian persiapkan untuk menyongsong hari esok. Sebagian orang mengatakan dan memberikan contoh, hari esok itu ibarat seorang pengendara kendaraan bermotor roda 4. Dalam hal ini adalah sopirnya. Di sana ada kaca depan yang lebih luas dan lebih lebar. Di mobilnya pula ada spion yang relatif lebih kecil bentuknya. Ini menandakan kaca depan adalah hari esok yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Kita fokus untuk melihat hari esok tanpa meninggalkan masa silam yang mungkin bisa menjadi motivator dalam menggerakkan hati kita meraih cita-cita di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, untuk menggapai cita-cita itu, Allah kembali menegaskan wattaqullah, jangan lupa senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa semua akan Allah bantu jalan keluarnya. Semua Allah berikan yang terbaik untuk kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, bulan-bulan mulia itu saat ini berada di tengah kesulitan, yakni tengah-tengah pandemik. Dengan adanya wabah yang Allah kirimkan secara global ini, membagi manusia menjadi beberapa golongan dalam hal sikap dan pola pikir tentang COVID-19 yang termasuk hal gaib yang tidak tampak oleh panca indera kita. Ada sebagian golongan yang di sana termasuk golongan yang faham teknologi dan juga mantap keimanannya. Mereka meyakini bahwa COVID adalah makhluk Allah yang keberadaannya diyakini ada. Maka menyikapinya adalah dengan tetap berikhtiar. Tetapi walaupun secara teknologi bisa diteliti bahwa itu akan membahayakan manusia, tetapi sifatnya tidak pasti. Yang pasti adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan ini di samping berikhtiar juga tetap beribadah dengan optimal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungannya dan meyakini bahwa corona tidak akan hinggap kepada manusia tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kelompok yang faham tentang teknologi tapi tidak mempunyai keimanan yang cukup, sehingga seakan-akan tumbuhan utama adalah teknologi. Kalau peneliti mengatakan demikian, maka itulah yang dicerna seutuhnya. Tidak pernah berpikir bahwa itu adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan ketakutannya melebihi ketakutan kepada malaikat Israil alaihissalam. Oleh karena itu, hal ini pun mungkin kurang baik untuk kita ikuti. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang imannya kuat tetapi teknologinya tidak mampu mencerna dengan baik, sehingga ia mengedepankan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar hanya seperlunya saja. Dia meyakini bahwa hidup, mati, musibah, celaka dan bahagia semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka tidak takut dengan apa yang dinamakan COVID-19. Dan yang terakhir adalah kelompok yang teknologi tidak faham, iman pun tidak ada. Kelompok ini membuat slogan mikirin COVID-19 tidak bisa makan, sehingga mereka melakukan hal-hal dan aktivitas seperti biasa saja. Tidak ada ikhtiar sama sekali dan juga tidak ada doa dan tawakal di sana. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bisa kita mencerna dan menyesuaikan diri kita masing-masing mana kelompok yang terbaik. Sehingga dengan demikian, walaupun berbeda pendapat, ukhuwah
persatuan, persaudaraan tetap kita bina dan kita jaga, sehingga walaupun berbeda pendapat tidak sampai meningkat kepada percekcokan dan permusuhan. Itulah yang kita harapkan, sehingga pada akhirnya untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk beramal soleh di bulan Muharram ini, ada amalan-amalan penting yang sangat mudah kita lakukan, yakni dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, sebutlah namaku sebanyak-banyaknya, adzkurkum, pasti akan mengingatmu atau mengingat kalian. Dalam Al-Ahzab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yusallu wa malaikatuhu yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya di pagi maupun petang. Karena Allah akan mengampuni kalian, para malaikat pun akan memohonkan ampunan untuk kalian, dan Allah akan mengeluarkan kalian dari kegelapan. Dalam hal ini kegelapan bisa diartikan sebagai wabah dan kesulitan hidup. Yang terakhir, dalam surah Al-Mu'min ayat 7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat dan yang membawa arsy dan siapa saja yang ada di sekelilingnya, mereka itu sama bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, dan mereka pun beriman kepada Allah, serta mereka juga memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berdoa, wahai Tuhan kami, sungguh Engkau maha luas rahmat-Mu terhadap segala sesuatu dan maha mengetahui, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang telah bertaubat dan telah mengikuti jalan dan agama Engkau, serta peliharalah mereka dari siksa api neraka jahim. Hadirin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita membiasakan lisan ini berzikir kepada Allah, menyebut namanya setiap waktu. Kita akui dosa dan kesalahan kita, kita agungkan dan kita sucikan namanya, kita bersalawat kepada nabinya, maka dengan demikian insya Allah akan Allah kirim pemimpin negeri ini yang terbaik untuk kita umat Islam. Akan Allah berikan terbaik di bulan Muharram tahun baru ini, untuk setahun ke depan lebih baik daripada tahun yang telah kita lalui. Akan Allah angkat wabah dari negeri kita khususnya dan negara-negara muslim pada umumnya, dan kita kembalikan, Allah kembalikan kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan pada diri kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang bersama pada siang hari ini yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan kurang karena ketulasan sama yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي